Gue itu mulai kecewanya, sangat kecewa pas lawan China. Ya lu Dia cadangin Tom Haye dan padahal China is a must win game. Oke, 0 poin mereka pertama kali dapat poin lawan kita. Justru di situ lo harus turunkan tim terbaik lu. Iya kan? Nah, di situ gue lihat, wah, kalau begini caranya gue nggak yakin sama dia. Bener-bener ekspektasi gue menurun pas lawan China. Sampai Erick Thohir keluarkan statement yang gue nggak pernah lihat dia sekeras itu. Lawan Saudi harus menang, harga mati. Piala Dunia itu cuma sekali. ya Oke. Kalau lu membiarkan pelatih yang sama sementara lu, seandainya dia nggak puas, seandainya kita berandai-andai aja, nggak puas, terus dia sampai sini terus gagal, kita harus nunggu 4 tahun lagi. Sebagai ketua PSSI, tugas lu adalah menyembuhi. Sebelum sakit, lu harus menghindari sebelum dia sakit. preventif. Preventif, ya kan? Preventif adalah salah satu opsi menggantikan pelatih. Ini punya kepentingan. Pak Erick punya kepentingan dengan timnas Indonesia secara keseluruhan. Berprestasi untuk rakyat Indonesia. Jadi dia harus ambil keputusan yang mungkin tidak populer, tapi demi kepentingan timnas. Nah, Sintayong dari sisinya dia lagi populer karena kita juga nggak boleh lupa bahwa dia sudah memberikan kontribusi yang banyak, ya. Walaupun dengan pemain yang bagus. Pertanyaan kan adalah kita kulitin lagi lebih dalam, apakah kita bisa berprestasi lebih bagus lagi dengan skuad yang ada, atau kita hanya puas dengan prestasi yang diberikan oleh pelatih sekarang, kan gitu. Gue itu mulai kecewanya, sangat kecewa pas lawan China. Ya lu Dia cadangin Tom Haye dan padahal China is a must win game. Oke, 0 poin mereka pertama kali dapat poin lawan kita. Justru di situ lo harus turunkan tim terbaik lu. Iya kan? Nah, di situ gue lihat, wah, kalau begini caranya gue nggak yakin sama dia. Bener-bener ekspektasi gue menurun pas lawan China. Sampai Erick Thohir keluarkan statement yang gue nggak pernah lihat dia sekeras itu. Lawan Saudi harus menang, harga mati. Kalau dia udah keluarkan statement harga mati, ya tahu sendirilah kesimpulannya apa. kalau nggak selesai Ya, gitu kan, kalau nggak selesai lo. Dan untungnya menang lawan Saudi. Dengan line up seperti yang diusulkan diinginkan oleh konsultan nih kan, Ya. oleh lu kan, konsultan timnas ya. Itu line upnya omongan lu semua lo itu yang lawan Saudi itu, ya kan, nggak ada berubah dikit pun itu. Bahkan Marcelino jadi target man itu juga omongan lu juga tuh, gue Bosnya ingat. itu berkali-kali gue bilang. Ya, Iya kan, tadinya nggak pernah kan Marcelino di posisi itu kan, nggak pernah, makanya gue protes terus. Marcelo harus kasih free roll. golin 2 kan akhirnya kan, iya kan, Ya. nggak pernah dia di posisi target Dan man. akhirnya diberikan. Iya. Jadi menurut lo ini bakal ya AFF ini bisa jadi harga mati juga buat Pak Erick nih. Nah, itu gue nggak tahu. Bisa jadi. Gini ya, lu sebagai ketua, gue coba tempatkan diri gue sebagai ketua. Ya. Piala Dunia itu cuma sekali, Ya. oke? Kalau lu membiarkan pelatih yang sama sementara lu, seandainya dia nggak puas, seandainya kita berandai-andai aja, nggak puas, terus dia sampai sini terus gagal, kita harus nunggu 4 tahun lagi. Sebagai ketua PSSI, tugas lu adalah menyembuhi. Sebelum sakit, lu harus menghindari sebelum dia sakit. Preventif. Ya kan? Preventif adalah salah satu opsi menggantikan pelatih. Atau lu mau nunggu sampai gagal, artinya sampai sakit baru lu sembuhi. Ya kan? Tinggal pilih 2 itu aja kan. Nah, yang agak susah diterima kan oleh netizen. Maka dari itu gue bilang, coba lu tempatkan diri lu sebagai ketua PSSI. Apa yang lu harus lakukan? Lu menyembuhi atau lu preventif? Sebelum lu sakit, lu udah menghindari jangan sampai lu sakit. Ya sama, di sini juga sama kasusnya. Either lu biarin sampai lu ikut Piala Dunia gagal atau tidak belum tentu juga kan? Ya. Atau lu melakukan tindakan yang preventif. Yaitu mengganti pelatih. Daripada nunggu sampai eventnya ternyata nggak lolos. nunggu lagi 5 tahun lagi. Nunggu lagi 4 ya. Belum tentu. 5 tahun lagi. Ya Sorry. belum tentu juga 4 tahun ya. 4 tahun coach. 5 tahun pemilu coach. Oh ya 4 tahun. 4 tahun. Ya. Belum tentu Pak Erick masih ketua PSSI. Belum tentu. Masih ketua PSSI. Iya kan? Lebih dari 6 tahun. Ini kan 2000 berapa sih? 24. 6.
2024 Piala Dunia 2026 kan. Iya. Ya, jadi kalau nggak lolos artinya lu nunggu 6 tahun karena 2030. Oh, iya. Betul. 6 tahun lu harus nunggu. 6 tahun ya. Iya. Karena kualifikasi di Asia ini lama nggak kayak di Eropa. Eropa baru tahun depan mulainya. Oh, baru mulai tahun depan. Baru mulai tahun depan, September, Agustus. Oh, iya benar. Ini Jadi Asia agak panjang. oh. Gitu. Nah, ini juga pertanyaan gue ya yang sering gue pikirkan gitu. Kenapa sepertinya Sintayong ini nggak boleh dikritik, coach? Iya. Nah, ini yang bikin gue juga gedek. Gue itu nggak pernah kritik dia loh. Iya. Dan sekarang beruntung banyak domba gue juga yang oh ternyata coach bener ya apa yang dijelaskan loh. Tapi banyak juga followers gue yang nggak merasa gue mencela lah dari A sampai B lah, gue nggak konsisten lah. Padahal apa yang gue omongkan tetap gue pegang. Yaitu gue nggak peduli dengan hasil karena anak muda, tapi gue lihat prosesnya yang atau pakemnya yang gue lihat itu nggak kelihatan. Itu yang gue kritik. Tapi yang namanya netizen ya biarin aja. And I don't care. Gue akan tetap pegang dengan apa yang gue lakukan sampai sekarang, yaitu mengkritik yang salah, mendukung yang benar. Titik. Lu suka nggak suka itu urusan lu. Ini rame loh yang ngata-ngatain lu, gue lihat. Rame. Gara-gara ngatain. That's okay, itu dari dulu. Tapi habis setelah setahun 2 tahun, oh ternyata Coach Yasin bener. Oh ternyata Coach Yasin bener. Dari haters jadi fans. Kalau nggak subscriber gue nggak sejuta di YouTube. Oh iya baru ya, selamat ya Baru coach ya. sejuta. Mantap, tepuk tangan dulu ya. Iya dong. Mantap, sejuta ya. Rata-rata mereka nggak bisa ngelihat karena emosi lah apalah. Apa filosofi lo itu apa? Apa? A man with Oh, one eye. in the land of the blind, Ya. one eye man is the king. Mantap. Jadi dalam bahasa Indonesia, kalau satu negara rakyatnya buta semua, mata lu cuma satu, lu adalah raja. Mantap pokoknya mas, ya kan? Ya tapi balik lagi dari filosofi lu itu gitu ya. Dan lu melihat ada problem nih dengan Ada masalah ini. dengan Sintayong kepelatihannya ini ya. Dan lu ngasih kritik segala macam. Tapi gimana sih menurut lu apakah ada di tempat-tempat lain lu temukan hal yang serupa gitu, fanatisme yang berlebihan kepada Enggak, itu cuma di Indonesia. seorang pelatih Ya, itu cuma di Indonesia. timnas gitu, Cuma di Indonesia. cuma di Indonesia? Kalau di negara lain mereka lebih objektif, jelek-jelek, bagus-bagus. Tapi cuma di Indonesia begitu fanatik terhadap sosok pelatih. Kalau sosok pemain gue masih ngerti lah, Iya, betul. karena Sosok pemain gue juga ngerti. di lapangan lu lihat barang ini terus kan, iya kan? Iya. Tapi ini pelatih gue agak amazed juga, nggak ngerti juga. No. Dulu tuh gue sempat, Lu tau kenapa? Karena orang selalu melihat hasil. Iya. Mereka tidak melihat kualitasnya. Asumsi Sri lawan Bahrain atau enggak Bahrain itu kita dicuri lah kalau gue bilang. Atau kalah lawan China, Sri lawan Saudi. Di Deddy Corbuzier gue bilang, Valen itu nggak percaya kalau squad kita lebih bagus, atau Mamat pun nggak percaya kalau squad kita itu ya mungkin lebih bagus daripada Saudi dan Australia. Mau bilang sama Valen ya Saudi lebih bagus materi pemain nih. materi pemainnya. Gue bilang enggak. Nah emang yang main di Eropa di Australia siapa sih? Saudi siapa yang main di Eropa? Ada cuman 1-2 doang. Nah kita pengalaman Eropa. Lu bilang contoh J-Itzes lah. J-Itzes timnya kan rank 20 paling buncit. Golin lawan Juve kemarin. Iya, tapi dia tiap minggu ketemu tim yang besar. Ya. Nah di situ kan kita lihat bukan tim yang dia main. Max Zilchers main di Twente, tapi dia ketemunya main di Eropa juga, ketemu juga tim-tim besar. Ngerti nggak? Iya, lawannya Iya, PSV lawannya Eindhoven, bagus. Iya. Ajax Jadi, gitu kan. alasan apa Saudi sama Australia lebih bagus dari kita? Nggak ngeliat gue itu. Iya, benar. Ini mungkin dari dulu sejarah kita selalu dibantai. Iya, itu kan dulu. Dan Australia dulu nggak sejelek Australia sekarang. Dulu tim Kahil. Iya. Kan. Sekarang siapa sih bintangnya? Viduka dulu kan. Iya, sekarang yang gondrong atau yang jangkung aja itu main crossing juga. Iya kan? Iya. Nah, jadi kita nggak lebih buruk. Jadi dengan hasil yang ada harusnya bisa lebih bagus kalau pelatihnya lebih bagus. Tapi selama ini kan gue nggak pernah kritik. Kenapa gue nggak pernah kritik? Gue nggak mau bikin kegaduhan karena ada beberapa orang yang sudah hajar dia. Ya kita balancing lah. Tapi kalau apakah gue suka dengan 3-4-3? Kagak. Filosofi gue dididik untuk bermain bola itu menyerang. Total football. Iya. Dan apalagi materi di sini. Materinya layak untuk bisa menyerang.
Makanya, tapi orang hanya melihat hasilnya. Enggak, lu harus